Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Gitya, stambuk A501-18079. Ya, di sini saya melakukan pembuatan video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yaitu pendekatan konseling realitas. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan pendekatan konseling realitas. Sejarah perkembangan pendekatan konseling realitas. Konseling realitas dicetuskan oleh William Glasser yang lahir pada tahun 1925 dengan menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di Cleveland, Ohio. Pertumbuhannya relatif tanpa hambatan, sehingga ia memahami dirinya sebagai lelaki yang baik. Glasser meninggalkan kota kelahirannya setelah ia masuk ke perguruan tinggi. Ia memperoleh gelar sarjana muda dalam bidang rekayasa kimia, sarjana psikologis klinis, dan dokter dari Chas Western Reserve University. Pada tahun 1961, Glasser mempublikasikan konsep konseling realitas dalam bukunya yang pertama, Mental Health or Mental Illness. Konsep ini diperluas, diperbaiki, dan disusun pada penerbitan tahun 1965. Yang kedua, Reality Therapy, a New Approach to Psychiatry. Tidak lama setelah penerbitan yang kedua ini, Glasser membuka Institute of Reality Therapy yang digunakan untuk melatih profesi-profesi layanan kemanusiaan. Sebagai kata sambung atas suksesnya, sekolah-sekolah membutuhkan konsultasi Glasser dan ia dapat menyesuaikan dengan prosedur-prosedurnya dengan setting sekolah. Ia mempublikasikan ide ini dalam School Without Failure pada tahun 1969 dan mendirikan Education Training Center yang di dalam guru-guru mendapat latihan konseling realitas. Ya, selanjutnya teori pendekatan konseling realitas. Tokoh dalam teori ini adalah William Glasser, seorang insinyur kimia sekaligus psikiater pada tahun 1950-an. Kehadiran konseling realitas dunia, konseling tidak terbatas dengan pandangan psikoanalisis, di mana Glasser menganggap bahwa aliran Freud tentang dorongan harus diubah dengan landasan teori yang lebih jelas. Menurut Glasser, psikiater konvensional kebanyakan berlandaskan pada asumsi yang keliru sehingga dari pengalamannya sebagai seseorang psikiater mendorong Glasser melahirkan konsep baru yang dikenalkannya pada tahun 1964 sebagai konseling realitas. Konseling realitas ini berfokus pada tingkah laku sekarang dan menolak masa lampau sebagai variabel utama pendekatan, tetapi realitas ini juga menolak modal medis dan konsep tentang penyakit mental, tetapi lebih berfokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang dan mempertimbangkan nilai dan tanggung jawab moral yang ditentukan. Pada terapi realitas atau terapi konselor berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasikan klien dengan terapi realitas. Tetapi realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Ya, konsep dasar pendekatan realitas. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dasar dan dalam kehidupannya mereka berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan bertahan hidup atau survival, mencintai dan dicintai atau love and belonging, kekuasaan atau prestasi atau power of achievement, kebebasan atau kemerdekaan, freedom or independence, dan kesenangan, fun. Menurut Corey 2005, Glasser 2000 meyakini bahwa di antara kebutuhan dasar tersebut, kebutuhan mencintai dan dicintai merupakan yang utama dan paling sukar pemenuhannya.
Keberhasilan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya akan memberikan identitas berhasil pada diri. Sedangkan kegagalan akan pemenuhan kebutuhan dasar menyebabkan individu mengembangkan identitas gagal. Menurut Rasjidan 1994. Individu yang memiliki identitas berhasil akan menjalankan kehidupannya sesuai dengan prinsip 3R, yaitu right, responsibility, dan reality. Menurut Ramlis 1994. Right merupakan nilai atau norma patokan sebagai pembanding untuk menentukan apakah suatu perilaku benar atau salah. Kedua, responsibility merupakan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengganggu hak-hak orang lain. Yang terakhir, reality, yaitu merupakan kesediaan individu untuk menerima konsekuensi logis dan alamiah dari suatu perilaku. Ya, kita masuk di hakikat manusia menurut konseling realitas. Di sini hakikat manusia menurut konseling realitas itu ada 5. Yang pertama, manusia terlahir dengan kebutuhan dasar. Kedua, sumber tindakan dari suatu peristiwa. Perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi tentang apa yang diperoleh. Adanya kesenjangan antara keinginan dan apa yang diperoleh. Yang ketiga, perilaku dibentuk atas total behavior, thinking, feeling, acting, dan psikologi. Yang keempat, perilaku dalam diri dikarenakan harus bertanggung jawab. Yang terakhir, yang kelima, manusia melihat dunia melalui sistem perseptual. Lanjut, asumsi tingkah laku bermasalah. Reality terapi pada dasarnya tidak mengatakan bahwa perilaku individu itu sebagai perilaku yang abnormal. Konsep perilaku menurut konseling realitas lebih dihubungkan dengan berperilaku yang tepat atau berperilaku yang tidak tepat. Menurut Glasser, bentuk dari perilaku yang tidak tepat tersebut disebabkan karena ketidakmampuannya dalam memuaskan kebutuhannya, akibatnya kehilangan sentuhan dengan realitas objektif dan dia tidak dapat melihat sesuatu dengan realitasnya, tidak dapat melakukan atas dasar kebenaran, tanggung jawab, dan realitas. Lanjut, tujuan konseling realitas. Di sini tujuan konseling realitas yaitu ada 5. Yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang terakhir, kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Lanjut, peran konselor. Yang pertama, bertindak sebagai pembimbing yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Kedua, berperan sebagai moralis. Yang ketiga, motivator, yaitu menyampaikan dan meyakinkan kepada klien bahwa sebelum apapun suatu kondisi masih ada harapan. Yang keempat, sebagai guru, yaitu mengajarkan klien untuk mengevaluasi perilakunya, misalnya dengan bertanya, apakah perilaku Anda atau nama saat ini membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda. Yang kelima, yaitu memberikan kontrak. Yang terakhir, mengembangkan kondisi fasilitatif dalam konseling dan hubungan baik dengan klien. Lanjut, deskripsi proses konseling. Yang pertama, menciptakan hubungan kerja dengan klien. Yang kedua, tahap krisis bagi klien, yaitu kesukaran dalam mengemukakan masalahnya dan melakukan transferensi. Yang ketiga, titikan terhadap masa lalu klien terutama pada kanak-kanaknya. Yang keempat, pengembangan resentensi untuk pemahaman diri, mengembangkan hubungan transferensi klien dengan konselor. Yang kelima, melanjutkan bagi hal-hal yang resentensi. Yang terakhir, menutup wawancara konseling. Lanjut, teknik-teknik konseling realitas. Di sini teknik-teknik konseling realitas ada 8. Ya,
Kita lanjut saja. 1. Menggunakan role playing dengan konseling. Kedua, menggunakan humor yang mendorong suasana yang segar dan rileks. Tidak menjanjikan kepada konseling maaf apapun, karena terlebih dahulu diadakan perjanjian untuk melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan keberadaan klien. Yang keempat, menolong konseling untuk merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukannya. Yang kelima, membuat model-model peranan terapis sebagai guru yang lebih bersifat mendidik. Yang keenam, membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasi terapinya. Yang ketujuh, menggunakan terapi kejutan verbal atau ejekan yang pantas untuk mengkonfrontasikan konseling dengan perilakunya yang tak pantas. Yang terakhir, ikut terlibat mencari hidup yang lebih efektif. Lanjut, kelebihan dan keterbatasan konseling realitas. Kita bahas dulu di kelebihan, yaitu karakteristik pendekatan konseling realitas secara khusus menekankan pada akuntabilitas, aspek lain dari pendekatan konseling realitas yang disokong. Corey 1985, termaksud ide-idenya yang tidak menerima alasan dari gagalnya pelaksanaan kontrak dan menghindari hukuman yang menyalahkan. Kita lanjut ke keterbatasan, yaitu dianggap terlalu sederhana dan dangkal. Diakui bahwa kritik pendekatan konseling realitas pada daerah ini. Glaser juga menyetujui bahwa 8 tahap pendekatan konseling realitas adalah sederhana dan jelas, lebih menekankan pada praktek dan tidak pada materi yang sederhana. Ya, di sini ada contoh penerapan konseling realitas. Ya, saya berikan contoh, yaitu ada seorang siswa yang bernama Gita, yaitu siswa kelas 7 SMP. Dia sangat tidak suka disiplin sehingga dia mengalami hambatan dalam menjalankan kewajibannya sebagai siswa di sekolah. Hal ini tentu akan berakibat pada proses belajar, mengajar dan prestasi belajar Gita di sekolah. Bimbingan bagi Gita ini sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan agar membuat Gita dapat mengikuti proses belajar mengajar secara baik. Ya, dalam hal ini Gita diberikan bantuan dengan konseling realitas dengan menggunakan prosedur WDEP. Gita diinginkan kembali pada keinginannya, tujuannya, kemudian memberikan arahan-arahan, merumuskan rencana baru, dan konselor memberikan pengawasan terhadap perilakunya. Ya, kesimpulan materi. Konseling realitas ini berfokus pada tingkah laku sekarang dan menolak masa lampau sebagai variabel utama. Pendekatan tetapi realitas ini juga menolak modal medis dan konsep tentang penyakit mental, tetapi lebih berfokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang dan mempertimbangkan nilai-nilai dan tanggung jawab moral yang ditentukan. Pada teori realitas, terapi atau konselor berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasikan klien dengan terapi realitas. Terapi realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Nah, cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain, sehingga bentuk dari perilaku yang tidak tepat tersebut disebabkan karena ketidakmampuannya dalam memuaskan kebutuhannya akibat kehilangan, yaitu sentuhan. Dengan realitas objektif, dia tidak dapat melihat sesuatu sesuai dengan realitasnya, tidak dapat melihat sesuatu esensi, tidak dapat melihat sesuatu sesuai dengan realitasnya, tidak dapat melakukan atas dasar kebenaran, tanggung jawab, dan realitas. Nah, adapun teknik-teknik dalam konseling realitas itu dapat menggunakan role playing dengan konseling, menggunakan humor yang mendorong suasana yang segar dan rileks, tidak menjanjikan kepada konseling maaf apapun karena terlebih dahulu diadakan perjanjian perilaku tertentu yang akan dilakukannya. Membuat model-model peranan terapis sebagai guru yang lebih bersifat mendidik, membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasi terapinya, menggunakan terapi kejutan verbal atau ejekan yang lebih efektif,
Dengan adanya teknik-teknik dalam konseling realitas, dalam hal ini klien diberikan bantuan dengan konseling realitas dengan menggunakan prosedur WRAP. Klien tersebut diingatkan kembali pada keinginan-keinginannya, tujuannya, kemudian memberikan arahan-arahan, merumuskan rencana baru, dan konselor memberikan pengawasan terhadap. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.